derajat nubuwah, derajat kenabian itu bukanlah derajat yang muktasabah, tetapi dia adalah wahbiyun fadl minallah. Dia adalah wahbi. Wahbi itu sebuah pemberian yang Allah karuniakan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada nazam yang ke-63. Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walam takun nubuwwatun muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah bal dzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Walam takun lan ora ono apa nubuwwatun derajat kenabian iku muktasabah, iku muktasabat, iku muktasabatan, asalnya iku muktasabah perkara kang iso diusahakne utawa muktasabah. Walau raqalan senajan munggah sapa wong fil khairi ing dalem kebagusan a'la aqabah ing luweh dur-dure akibah, artinya luweh dur-dure derajat. Bal dzaka balik utai mangkono-mangkono kenabian iku fadlullahi, fadole Allah, yu'tihi kang nekaaken sapa Allah ing fadl liman kedue uang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah. Jalla maha luhur maha agung sapa Allahu Allah, wahibul minan kang paring pira-pira peparing. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam nazam ini muallif yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani menjelaskan bahwasanya derajat nubuwah, derajat kenabian itu bukanlah derajat yang muktasabah, tetapi dia adalah wahbiyun fadl minallah. Dia adalah wahbi. Wahbi itu sebuah pemberian yang Allah karuniakan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya derajat kenabian itu tidak muktasabah? Bukan muktasabah. Apa artinya? Artinya tidak bisa seseorang itu untuk berusaha untuk mencapai derajat ini. Artinya dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan bisa menghantarkan orang tersebut kepada derajat kenabian ini. Artinya derajat ini adalah murni sebuah fadl, sebuah karunia dari Allah, sebuah wahbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang bisa dicita-citakan kemudian bisa diusahakan. Gak bisa seseorang mengatakan saya bercita-cita ingin menjadi nabi misalnya, atau seseorang kemudian mengatakan saya akan berusaha melakukan amal ini dan itu untuk kemudian agar saya bisa jadi nabi. Itu nggak bisa. Itu yang dimaksud ghairu muktasabah, tidak muktasabah. Jadi dia memang pemberian dari Allah,
siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dipilih menjadi seorang nabinya, maka Allah menjadikan dia sebagai seorang nabi. Nah, begitu saja. Bukan sesuatu yang didapatkan dengan usaha dari manusia. Beda dengan derajat-derajat yang lainnya, pangkat-pangkat yang lainnya, apalagi pangkat duniawi. Kalau pangkat duniawi, misalnya ingin jadi presiden, bisa diusahakan mulai sekarang. Kamu bercita-cita misalnya ingin jadi presiden. Bisa nggak kamu mengusahakannya? Bisa. Misalnya kamu dengan cara ya melakukan kebaikan-kebaikan duniawi. Kita berbicara urusan duniawi. Misalnya kamu baik mengenal banyak orang, memiliki jaringan yang luas, kemudian kamu menyebarkan kebaikan sehingga orang mengetahui kebaikan kamu, kemudian mengetahui kamu itu orang yang terpercaya, orang yang memiliki kemampuan. Maka kemudian ketika kamu mencalonkan diri menjadi presiden, bisa jadi akan dipilih oleh mereka karena mereka memandang kamu orang yang layak untuk menduduki jabatan itu. Ini namanya apa? Muktasabah. Bisa diusahakan untuk mencapai derajat itu. Atau pangkat duniawi lain, kamu ingin menjadi seorang anggota DPR, ingin menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, maka itu bisa diusahakan. Kalau kamu memang punya cita-cita itu, kamu bisa mengusahakannya mulai dari awal. Dan ketika mendekati, biasanya orang berusaha dengan melakukan segala cara dalam bentuk kampanye-kampanye untuk dia meraih derajat itu. Itu namanya muktasabah. Demikian juga dalam kedudukan dalam agama, kedudukan indallah selain kenabian itu adalah sesuatu yang muktasabah, sesuatu yang bisa diusahakan. Misalnya kamu ingin menjadi seorang ahli nahwu, maka itu bisa diusahakan. Kamu bisa belajar dengan dengan semangat untuk belajar ilmu tersebut. Kamu ingin menjadi seorang alim, kamu ingin menjadi seorang kiai, kamu ingin menjadi seorang ustadz misalnya yang bisa mendakwahkan Islam ahlus sunnah wal jamaah di tengah-tengah umat, menjadi seorang alim. Bisa kamu untuk mencapai derajat itu. Bisa diusahakan. Bagaimana ya? Dengan cara belajar ilmu agama, dengan cara mondok di pondok pesantren, dengan cara datang ke majelis-majelis ilmu para ulama. Karena ilmu agama itu tidak bisa diperoleh kecuali dengan talaqi, musyafahah, belajar langsung kepada para ulama. Tidak bisa seseorang menjadi seorang alim kecuali dia dengan belajar terhadap kepada kiai, kepada para ulama juga. Seseorang dengan hanya sekedar mutola'ah, sekedar membaca kitab-kitab yang dia beli, tidak akan menjadi seorang alim selamanya. Sampai mati pun kalau cuma baca saja, dia tidak akan menjadi seorang alim. Nah, untuk menjadi seorang alim, maka seseorang dia harus belajar secara langsung, bertalaqi, mengambil ilmu dari kiai ini, dari syekh ini, dari ulama ini, begitu seterusnya, dengan rajin menghafalkannya, mengulang-ulangnya, memurajaah pelajaran-pelajaran yang sudah diambilnya. Maka seseorang akan mencapai derajat sebagai seorang alim dengan cara seperti itu. Itu namanya apa? Derajat yang muktasabah, bisa diusahakan. Karena bisa diusahakan, maka kalau seseorang bercita-cita, maka dia harus melakukan usaha itu. Saya ingin menjadi seorang ulama, maka kamu berarti harus tadi itu belajar, hadir dalam majelis ilmu, tertib dalam belajar, talaqi banyak kitab, menghafalkan dan seterusnya, maka di sini akan tercapai.
Kalau seseorang misalnya bercita-cita menjadi seorang alim, tetapi kemudian dia bermalas-malasan, kadang datang, kadang tidak dalam belajar misalnya, mondok pun hanya malas-malasan, tidur nggak mau menghafal, nggak mau murojaah, maka ya jauh dari cita-cita yang dia inginkan. Kenapa? Karena cita-cita ini bisa diusahakan dan usahanya itu adalah usaha yang nampak. Inilah cara untuk menjadi seorang alim, ini caranya. Sudah ada. Atau misalnya derajat takwa, derajat yang tinggi indallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Takwa derajat yang sangat tinggi indallah. Kita hendaknya kita memiliki cita-cita itu. Dan ini bukan hanya anjuran, tetapi ini kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai derajat takwa, maka kita bisa mengusahakannya. Karena takwa itu artinya ada wajibat wajtinabul muharramat. Menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Berarti untuk mencapai derajat itu saya harus belajar ilmu agama agar saya bisa mengetahui hal-hal yang wajib, kemudian saya laksanakan. Dan agar saya mengetahui hal-hal yang haram, kemudian saya akan menjauhinya. Maka dia kemudian dengan belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agamanya, maka seseorang akan sampai pada derajat takwa. Karena takwa itu adalah ilmun wa amalun. Belajar ilmu agama, memahami ilmu agama, kemudian mengamalkan ilmu agama yang sudah dipelajarinya dalam bentuk melaksanakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, jalannya jelas. Usaha untuk mencapai derajat ini sudah jelas. Apabila kita berkeinginan menjadi orang yang bertakwa, langkahnya sudah jelas. Ini namanya muktasabah. Siapapun orangnya bisa untuk mencapai derajat tersebut. Siapapun orangnya, laki-laki ataupun perempuan, orang Arab atau bukan orang Arab, orang berkulit putih atau berkulit hitam, semua yang mau menempuh jalan ini, mau melakukan usaha-usaha ini, maka dia akan mencapai derajat takwa. Atau bahkan derajat wilayah. Derajat wilayah itu derajat kewalian. Nah, untuk mencapai derajat kewalian ini, seseorang bisa melakukan usaha mengarah ke sana. Yang pertama dengan dia harus bertakwa terlebih dahulu secara istiqomah. Kemudian setelah itu dia melakukan amalan-amalan yang sunnah, meskipun satu amalan sunnah saja secara istiqamah, maka seseorang akan sampai pada derajat wali. Maka kalau kita misalnya bercita-cita jadi alim, boleh. Saya bercita-cita jadi taqi, soleh, boleh. Bercita-cita menjadi seorang wali, boleh. Apa cita-cita kamu? Saya bercita-cita ingin menjadi wali. Boleh. Dan itu mungkin, dan itu bisa diusahakan, bukan sesuatu yang mustahil bagi seseorang, dan memang hendaknya itu yang menjadi cita-cita seorang muslim, yaitu mati dalam keadaan sempurnanya iman, artinya mati dalam keadaan bertakwa, menjadi seorang taqi, seorang soleh, menjadi waliullah. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini perlu kita jelaskan karena terkadang apa? Terkadang seseorang itu nggak memiliki cita-cita kayak begitu. Cita-citanya kebanyakan cita-cita yang apa? Sifatnya duniawi. Saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi pilot. Saya ingin jadi apa? Ingin jadi guru. Saya ingin jadi seorang arsitek dan seterusnya.
Sehingga usahanya pun usaha duniawi yang dilakukannya. Ya, tidak masalah. Bukan sesuatu masalah, tetapi cita-cita tertinggi bagi seorang muslim adalah mati dalam keadaan sempurnanya iman. Artinya mati dalam keadaan dia menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, atau bahkan satu tingkat di atasnya mati sebagai waliullah, sebagai walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa diusahakan, itu muktasabah. Setiap kita bisa mengusahakan, setiap kita bisa mencapai derajat itu. Dan jika kita tanamkan dalam hati kita, saya ingin mencapai derajat itu, maka tentu kita akan melakukan usaha-usaha. Usaha itu selalu usaha dalam kebaikan. Apakah itu usaha untuk kemudian menjadi seorang wali, atau usaha untuk menjadi orang yang bertakwa, selalu langkah awalnya adalah belajar ilmu agama. Nggak ada langkah selain itu. Langkah awalnya adalah belajar ilmu agama. Karena tanpa belajar ilmu agama, nggak mungkin seseorang akan bertakwa, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tidak mungkin seseorang akan menjadi waliullah. Sehingga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seorang wali dari orang yang bodoh. Nggak akan ada. Coba diperhatikan, ada nggak wali yang bodoh? Nggak ada. Minimal seorang wali itu harus sudah belajar ilmu fardhu ain, kemudian dia mengamalkannya. Untuk menjadi seorang wali memang tidak harus seperti Imam Syafi'i dalam hal keilmuannya. Tidak harus seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dari sisi kealimannya, keilmuannya. Tidak harus seperti mereka. Tidak disyaratkan harus seperti mereka. Harus hafal Al-Quran, harus hafal ribuan hadis. Enggak. Untuk menjadi seorang wali tidak disyaratkan seperti itu. Harus dia hafal Al-Quran seluruhnya. Enggak. Untuk menjadi seorang wali cukup bagi dia untuk belajar ilmu din ad-daruri, ilmu fardhu ain. Belajar Mukhtasar Abdullahil Harari, belajar kitab Sulamut Taufiq, dipahami dengan pemahaman yang benar, setelah itu diamalkan isinya, maka dia akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan jika dia kemudian menambahnya dengan amalan sunnah, maka dia akan mencapai derajat wali. Memang mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya, khususnya dalam pengamalannya, ini bukan sesuatu yang mudah, karena membutuhkan mujahadatun nafsi, yaitu berjuang untuk melawan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Tetapi jalannya terang. Jalan untuk menuju derajat itu terang. Usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai derajat itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan sesuatu yang samar, tetapi sesuatu yang sudah gamblang, jelas, siapapun bisa melakukannya. Hanya saja usaha itu yang sering seseorang tidak mau. Kebanyakan orang itu mau hasilnya, tetapi dia tidak mau prosesnya, tidak mau melakukan usahanya. Inginnya tiba-tiba menjadi orang yang alim, tapi belajarnya nggak mau, menghafal nggak mau. Tapi pinginnya jadi orang yang alim. Inginnya jadi orang kaya, tapi bekerja tidak mau. Itu kebanyakan orang begitu. Jumlahnya banyak kalau modelnya kayak begitu. Inginnya langsung dapat hasil, tetapi tidak mau bersusah payah untuk mencapai apa yang dicita-citakannya, apa yang diinginkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada persoalan.
Kalau derajat nubuwah, kenabian, itu bukan muktasabah. Bukan sesuatu yang bisa diusahakan seperti halnya derajat takwa atau wilayah. Gak bisa seseorang itu mengatakan saya ingin jadi nabi. Apa ya yang harus saya lakukan biar jadi nabi? Gak bisa. Sebanyak apapun seseorang itu pangkatnya naik indallah dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan, seluruh hidupnya diisi dengan amal-amal saleh, yang haram ditinggalkan, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah-sunnah dikerjakan, yang wajib semuanya ditinggalkan, yang haram semuanya ditinggalkan. Sudah begitu dia rajin menyantuni anak yatim, rajin membangun masjid di mana-mana misalnya, kemudian dia rajin membantu dakwah Islam, kebaikan-kebaikan dilakukan sebanyak-banyaknya, nggak akan bisa sampai kepada derajat nabi. Nah, sudah mentok dia adalah seorang wali, tetapi wali ini bertingkat-tingkat. Nah, dia wali ini bertingkat-tingkat, artinya derajatnya bisa naik, bisa naik terus. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemuliaannya bisa naik terus menerus. Beliau adalah afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia, tetapi kemuliaannya bisa terus naik. Karena itu kita membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Artinya ya Allah, tambahkanlah keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Beliau sudah paling mulia, tetapi kemuliaan ini bisa naik terus. Sehingga kita bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewalian juga bisa begitu, bisa naik derajat itu. Tetapi tidak akan sampai pada derajat kenabian. Karena derajat kenabian itu ghairu muktasabah. Bukan sesuatu pangkat yang bisa diusahakan oleh seseorang untuk meraihnya. Enggak bisa. Kalau seandainya derajat kenabian itu muktasabah, maka itu meniscayakan secara akal adanya nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena bisa saja seseorang melakukan usaha untuk mencapai derajat sesuai dengan yang dicapai oleh para nabi. Bisa seseorang melakukan itu. Tetapi karena dia itu ghairu muktasabah, Allah telah menetapkan bahwa yang dipilih menjadi nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khataman nabiyyin. Maka sudah selesai, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pengertian tidak ada yang diangkat menjadi nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah sudah sudah menetapkan itu dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Karena ini pilihan. Ini istilahnya di dalam Al-Quran adalah istifa. Istifa, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk menjadi nabinya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Innallaha astafa. Istifa di sini adalah pilihan. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Adam. Ini bukan usaha Nabi Adam, tetapi Allah memilih Adam untuk diberikan pangkat nubuwah, dijadikannya sebagai seorang nabi. Innallaha astafa Adama wa Nuha. Ini tentu tidak dalam rangka membatasi. Allah memilih Nabi Adam sebagai nabi, wa Nuha, dan kemudian Nabi Nuh, wa
kemudian wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim, wa ala Imran, keluarganya Imran, alal alamin, dipilih sebagai nabi atas alam semesta ini. Nabi Adam jelas di sini adalah nas dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah seorang nabi sekaligus rasul. Pendapat Wahabi yang mengatakan Nabi Adam bukan nabi, bukan rasul adalah pendapat yang tertolak, bertentangan dengan Al-Quran. Wa Nuha, kemudian Nabi Nuh, ini juga nabi rasul. Wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sekali keluarga Nabi Ibrahim yang diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Dua-duanya menjadi nabi. Nabi Ishak dipilih oleh Allah menjadi nabi. Nabi Ismail juga dipilih oleh Allah menjadi nabi. Ini pilihan dari Allah. Kemudian dari Nabi Ishak alaihissalam ada lagi yang dipilih menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dari Nabi Yakub ada lagi yang dipilih putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Yakub adalah Israel. Dari saudara-saudaranya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, keturunan dari Nabi Yakub. Kemudian terlahir Anbiya'u Bani Israel, para nabi dari Bani Israel, ribuan orang dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi. Pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Ismail kemudian terlahir Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, sebagian di antara mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi para nabinya. Wa ala Imran, dan kemudian juga keluarga Imran. Keluarga Imran, ini para ulama berbeda pendapat. Siapa Imran ini yang dimaksud? Karena dalam sejarah para nabi itu ada dua Imran. Yang pertama adalah Imran, bapaknya Nabi Musa alaihissalam, Musa ibn Imran. Kemudian ada Imran, itu ayahnya Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Ada dua Imran di sini, sehingga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud keluarga Imran adalah Imran ayahnya Nabi Musa. Dari Imran ini kemudian terlahir Nabi Musa, kemudian ada Nabi Harun, saudara kandungnya Nabi Musa alaihissalam, yang juga dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi. Dua bersaudara. Karena Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah agar saudaranya Harun itu juga diangkat menjadi seorang, dipilih untuk menjadi seorang nabi. Dan itu dikabulkan. Nabi Harun alaihissalam itu kemudian membantu dakwah Nabi Musa alaihissalam, dan beliau juga seorang nabi. Sedangkan Imran yang ayahnya Sayyidah Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah seorang yang juga orang yang mulia. Sebagian mengatakan beliau wali, sebagian mengatakan, ada yang mengatakan itu nabi. Imran, ibundanya dari ayahnya dari Sayyidah Maryam. Istri dari Imran ini seorang perempuan yang salihah. Seorang perempuan yang salihah ketika sampai umur tua, keduanya Imran dan istrinya itu belum punya anak, belum memiliki anak. Sampai kemudian berdoa di usianya yang sudah tua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai seorang anak. Akhirnya ternyata
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya, dan kemudian dikaruniai seorang anak. Ketika hamil istri daripada Imran ini, seorang perempuan solehah, karena gembiranya, karena senangnya dengan fadl dari Allah Subhanahu wa taala berupa akan diberikan seorang anak, kemudian istri Imran ini bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, jika anaknya terlahir nanti itu akan diberikan kepada Allah dalam bentuk untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Nah, ternyata terlahir seorang perempuan, bukan laki-laki, yaitu Sayyidah Maryam. Nah, maka Maryam pun kemudian dikhidmahkan untuk di Baitul Maqdis, dan kemudian Sayyidah Maryam ini melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menggambarkan kepada kita bahwa derajat kenabian itu memang muktasabah, ghairu muktasabah. Sabkulisan, derajat kenabian itu adalah ghairu muktasabah, tidak muktasabah, tetapi wahbi, tetapi pemberian, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang bisa diusahakan untuk dicapai. Karena itu jangan kalian bercita-cita jadi nabi, karena nggak akan tercapai. Nggak akan tercapai cita-cita itu. Karena sudah ada nasnya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang terakhir diangkat menjadi nabi. Nggak ada lagi setelah beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi itu adalah dari kaum laki-laki. Nah, meskipun ada sebagian sebagian pendapat yang mengatakan ada juga dari kalangan perempuan. Tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwa orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi itu hanya dari kalangan laki-laki saja. Karena ada nas di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim." Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami, maksudnya Allah, itu mengutus sebelum kamu illa rijalan, kecuali laki-laki. Nah, rijal jam'u rajul, kecuali para laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka berdasarkan nas dari Al-Quran ini, para ulama mayoritas mengatakan bahwa nabi itu dipilih oleh Allah dari kalangan kaum laki-laki, tidak ada dari kalangan perempuan. Seluruhnya laki-laki. Maka kaum perempuan, mereka yang salihah seperti Sayyidah Maryam, itu bukan seorang nabi. Nah, tetapi seorang waliyah, seorang wali perempuan, yang termasuk afdhalun nisa, perempuan yang paling utama, yang paling mulia, Sayyidah Maryam bintu Imran, yang tadi sudah kita sebut ibunya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Bukan wali. Kenapa? Karena nggak ada dari kalangan perempuan yang diangkat menjadi seorang wali. Kemudian ada Asiyah bintu Mazahim, istri dari Fir'aun,
Ini juga perempuan sholihah. Ini juga bukan nabi. Nah, bukan nabi, tetapi adalah waliyah, wali perempuan dari kalangan perempuan. Iya, wali perempuan dari kalangan perempuan. Artinya beliau adalah wali, bukan seorang nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau derajat kenabian ini tidak diberikan kepada seorang perempuan, tetapi hanya kepada kaum laki-laki. Beda dengan derajat takwa, beda dengan derajat wilayah, kewalian. Ini diberikan oleh Allah kepada laki-laki maupun perempuan. Kepada siapa saja yang mau berusaha. Yang mau berusaha untuk mencapai derajat itu. Untuk menjadi seorang ulama, sebenarnya pasnya seorang alim. Kalau ulama jamak dari alim, tapi kan itu sudah jadi bahasa Indonesia, sehingga kita sebut seorang ulama. Untuk menjadi seorang ulama tidak disyaratkan harus laki-laki. Memang nampaknya ulama ini kebanyakan laki-laki. Tapi sebenarnya itu bukan bukan ditentukan bahwa ulama itu hanya untuk laki-laki, enggak. Nyatanya banyak dari kalangan perempuan yang juga menjadi ulama. Seperti dari kalangan sahabat itu adalah ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, zaujatun Nabi. Sayyidah Aisyah ini adalah seorang ulama. Bahkan para sahabat dari kalangan sahabat laki-laki banyak yang belajar ilmu agama kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Bukan sesuatu yang mustahil seseorang itu menjadi ulama. Pada generasi salaf juga banyak para perempuan yang menjadi ulama, yang muridnya bukan hanya dari kalangan perempuan, tetapi juga dari kalangan laki-laki. Demikian juga derajat takwa. Derajat takwa ini juga nggak hanya milik laki-laki, tetapi bisa menjadi milik juga kaum perempuan. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, artinya dia menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, baik itu laki-laki maupun perempuan, sama saja laki-laki atau perempuan, kalau dia mau beramal soleh dan dia mukmin, maka mereka akan masuk surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi. Artinya seorang perempuan pun dia akan bisa mencapai derajat takwa kalau dia mau beramal soleh. Gak ada bedanya. Jika seorang perempuan dia lebih taat daripada seorang laki-laki, maka seorang perempuan akan lebih mulia daripada seorang laki-laki. Di sini yang menentukan kemuliaan itu bukan pada jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, orang Arab atau non-Arab, orang berkulit putih atau berkulit hitam. Bukan itu yang menentukan kemuliaan seseorang, tetapi yang menentukannya adalah ketakwaannya. Seperti yang tadi kita sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi perempuan pun dia bisa untuk menjadi jauh lebih mulia dari kaum laki-laki apabila di sini dia mau bertakwa. Seorang perempuan yang bertakwa lebih mulia daripada seorang laki-laki yang fasik. Artinya ukurannya itu bukan laki-laki atau perempuannya. Dalam hal ini ada kesetaraan, ada kesetaraan gender.
kesetaraan gender, laki-laki perempuan setara. Dalam hal apa? Kesetaraan dalam hal amal soleh, kesetaraan dalam hal sama-sama berpeluang untuk mencapai derajat takwa, berpeluang untuk mencapai derajat wilayah, kewalian. Semuanya punya peluang. Perempuan yang menjadi wali banyak. Ada Sayyidah Nafisah, ada Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, dan masih banyak lagi wali-wali perempuan yang ada dalam sejarah Islam. Jumlahnya banyak. Istri-istri Nabi semuanya adalah para wali-wali Allah. Banyak sekali juga dari kalangan perempuan yang mencapai derajat itu. Nah, meskipun yang terkenal dari kalangan para ulama, orang-orang soleh, kemudian kemudian para wali Allah yang banyak terkenal dari kalangan laki-laki. Karena memang paling banyak. Kemudian yang kedua, perempuan itu kan dia tidak sifatnya mereka adalah malu dan mereka tidak memperlihatkan. Kalau mereka perempuan-perempuan salihah tentu tidak seperti laki-laki dalam hal terlihatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin salihah seorang perempuan, dia akan semakin tersembunyi, karena semakin tertutup dan seterusnya. Sehingga meskipun sebenarnya jumlah perempuan yang salihah tentu juga sangat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berbeda ya dengan derajat kenabian tadi yang hanya dipilih dari kalangan laki-laki, tidak dari kalangan perempuan. Sementara derajat lainnya, kewalian dan juga ketakwaan, ini bisa diperoleh oleh laki-laki dan juga bisa diperoleh oleh kaum perempuan. Dipilihnya derajat kenabian ini dari kaum laki-laki karena ada dasar tadi di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa rijal, itu yang diturunkan wahyu kepada mereka. Dan dalam sejarah yang kita tahu dari nabi-nabi yang kita kenal yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Nabi, itu rata-rata atau semuanya adalah kaum laki-laki. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua adalah dari kalangan laki-laki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengetahuan tentang masalah ini, ya ini sesuatu yang penting, sesuatu yang penting agar kita kemudian tidak berusaha kemudian menjadi seorang nabi atau membenarkan pengakuan seseorang yang mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu misalnya sudah berusaha keras, dia sudah bertapa, dia sudah menuntut ilmu di sana di sini, sudah berkeliling dunia. Terus setelah itu endingnya dia mengatakan saya adalah nabi, ya, misalnya. Maka kita tidak boleh membenarkannya. Kenapa? Ini bukan sesuatu yang muktasabah. Untuk menjadi nabi bukan sesuatu yang bisa diusahakan dengan usaha yang kayak begitu. Tidak. Dan pemahaman sebagian kelompok kecil yang mengatakan bahwa kenabian itu muktasabah, ini adalah pemahaman yang membahayakan, karena itu membuka pintu peluang adanya nabi
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baldzaka di sini dikatakan walau raqa fil khairi a'la aqabah. Meskipun dia terus melakukan kebaikan tidak pernah berkurang, tidak akan sampai pada derajat nubuwah. Baldzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Tetapi semuanya itu fadl dari Allah, karunia dari Allah. Jadi sangat beruntung mereka para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan dipilihnya mereka menjadi seorang nabi dan itu fadlun minallah untuk mereka. Dengan begitu mereka mendapatkan derajat yang tertinggi indallah, yaitu derajat sebagai seorang nabi. Karena telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa al-anbiya afdolul makhluqat. Para nabi adalah makhluk yang paling utama. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Maka ini betul-betul apa? Fadlun minallah, yang Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan fadl ini sudah tidak lagi diberikan kepada siapapun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa kita ingin capai adalah derajat selain itu, yaitu derajat ketakwaan, derajat wilayah. Itu yang bisa kita usahakan. Maka mari kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan untuk mencapai derajat yang tertinggi indallah, sehingga kita nanti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.